Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pertemuan ketiga mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, atau yang sering kita singkat sebagai KUP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kesa Audina, dan ada juga dua rekan saya yang akan membantu saya untuk membahas materi ini. Di slide pertama ada landasan hukum. Jadi, landasan hukum utama kita adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang kemudian mengalami perubahan besar melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-undang KUP ini sangat penting menjadi prosedur dasar bagi semua jenis pajak pusat, seperti PPh, PPN, hingga pajak bumi dan bangunan. Di slide selanjutnya ada definisi penting dalam memahami KUP. Ada beberapa subjek dan objek yang harus kita kenali. Yang pertama itu ada wajib pajak atau WP, yaitu bisa berupa orang pribadi atau badan yang punya kewajiban membayar, memotong, atau memungut pajak. Dan yang kedua itu ada badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang bersatu, baik itu berbentuk PT, CV, firma, koperasi, hingga yayasan. Perkenalkan, saya Diajeng Rizky Ramadhani. Selanjutnya, mari kita bahas materi tentang waktu dan identitas pajak. Dalam perpajakan, kita mengenal 3 istilah waktu. Yang pertama, masa pajak, yaitu jangka waktu yang digunakan wajib pajak atau WP untuk menghitung pajak, biasanya 1 bulan. Yang kedua itu tahun pajak, itu jangka waktunya 1 tahun kalender. Yang ketiga, pajak terhutang, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada periode tertentu sesuai undang-undang. Lalu, bagaimana negara mengenali kita sebagai pembayar pajak? Yaitu melalui NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP ini adalah identitas unik yang terdiri dari 15 digit. Fungsinya bukan cuma buat bayar pajak aja, tapi juga sebagai syarat administrasi lain, seperti mengurus dokumen ekspor-impor atau mendapat pelayanan di instansi tertentu. Jadi, satu orang atau satu badan hanya perlu memiliki satu NPWP untuk semua urusan pajak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Diana Olivia ingin melanjutkan pembahasan pada materi kali ini. Nah, untuk mendaftar NPWP, kita bisa datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut dengan KPP di wilayah tempat tinggal kita. Batas waktunya itu sangat tegas loh. Yang pertama, bagi pelaku usaha atau badan, wajib daftar paling lambat 1 bulan setelah usaha berdiri. Kedua, bagi karyawan atau perorangan, wajib pajak jika penghasilannya sudah di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, NPWP juga bisa dihapus loh teman-teman. Syaratnya jika subjektif atau objektifnya sudah tidak terpenuhi lagi. Misalnya, ketika wajib pajak itu meninggal dunia tanpa warisan, atau perusahaan yang secara resmi sudah dibubarkan atau dilikuidasi. Yang terakhir, kita harus berhati-hati loh teman-teman, karena ada sanksi pidananya. Jika seseorang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan data yang tidak benar, sehingga akan merugikan pendapatan negara, maka kita bisa dikenakan denda maksimal 4 kali lipat pajak terhutang atau pidana penjara paling lama 6 tahun. Itulah mengapa tertib pajak itu sangat penting bagi kita semua. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa dipahami dan menambah wawasan untuk teman-teman. Thank you.